Halo semuanya, dalam video kali ini, kita akan melanjutkan kisah epik Xiao Yan di Surga Pembantaian. Tempat kuno ini, yang dirancang khusus sebagai arena pelatihan bagi para ahli terkuat, menyimpan tantangan yang tak terhingga. Xiao Yan harus menghadapi berbagai musuh tangguh dari alam atas demi mengumpulkan token spiritual yang sangat berharga. Dia pun berhasil meratakan beberapa orang dari alam lain, salah satunya dari alam Dongsang. Namun, saat Xiao Yan, Lei Ji, dan Wu Jin berjuang di Surga Pembantaian, bahaya mengintai. Orang-orang dari alam Surgawi Mansion, yang sebelumnya berseteru dengan Xiao Yan, kini memburu keberadaannya. Mereka bahkan membawa seorang Daugat bintang 8 yang sangat kuat untuk menangkap Xiao Yan. Dan mereka meminta bantuan petinggi Surga Pembantaian untuk melacak Xiao Yan. Imbalannya, perlindungan dari alam Surgawi Mansion. Di sisi lain, Xiao Yan pun telah berada menuju arena tengah alam Surgawi Pembantaian ini. Dan dia pun kembali bertemu dengan beberapa orang yang berasal dari alam Shen Luo. Dan mereka dipimpin oleh Daugat bintang 7. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk menghajar Xiao Yan, namun di sini para pasukannya pun dihajar balik oleh Lei Ji, membuat dia pun sangat marah. Dia pun langsung mengeluarkan aura ganasnya. Baiklah, aku akan turun tangan. Ia pun langsung mengeluarkan aura Daugat bintang 7 menengah. Xiao Yan merasakan aura ganas Daugat bintang 7 itu. Tanpa ragu, dia memacu kekuatan iblisnya, mendongkrak kekuatannya hingga setara. Aura Xiao Yan meledak, menyamai Daugat bintang 7. Dengan kecepatan kilat, Xiao Yan menerjang maju, tinjunya menghantam dengan kekuatan penuh. Terkejut dengan kecepatan Xiao Yan, Daugat itu sedikit tersentak. Lumayan juga bocah ini, pikirnya. Ia mengangkat tangan, melancarkan teknik tinju Shen Luo. Energi dahsyat melesat, ledakan memekakkan telinga terjadi saat kedua tinju beradu. Boom! Guncangan energi dahsyat menyebar, meratakan sebagian hutan di sekitar mereka. Dalam sekejap, Xiao Yan berubah menjadi bayangan, melancarkan serangan balasan tanpa henti. Baku hantam brutal pun tak terhindarkan. Daugat bintang 7 itu menyipitkan mata, menatap serangan gencar Xiao Yan. Reaksinya cepat, namun benaknya bertanya-tanya, apakah bocah ini menyembunyikan kekuatannya selama ini? Origin Ki Agungnya kembali melonjak, membentuk perisai cahaya raksasa. Namun, serangan membabi buta Xiao Yan tak terbendung. Perisai itu hancur berkeping-keping. Mata Daugat 7 itu membelalak tak percaya. Perisainya hancur. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mundur, menjauhi bocah berbahaya itu. Setelah berhasil menstabilkan diri, pria itu meraung penuh tantangan. Kau pikir hanya kau yang punya teknik kuno? Bocah, dengan gerakan cepat, sebuah genderang raksasa muncul di hadapannya. Tanpa ragu, ia menyentuh genderang itu. Duar, auman singa hijau yang dahsyat melesat keluar, menghantam Xiao Yan dengan kekuatan yang mencengangkan. Serangan mendadak itu membuat Xiao Yan terhuyung mundur beberapa meter. Mata Xiao Yan menyipit tajam. Orang ini lebih kuat dari Guo atau Qinzi, pikirnya. Tekniknya juga lumayan. Pria itu, dengan genderang di kedua tangannya, kembali menyerbu ke arah Xiao Yan. Rasakan ini, teriaknya. Teknik kuno, genderang cahaya hitam iblis. Ia memukul genderangnya dengan keras. Seketika, gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya hitam pekat, melesat langsung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan mata, bergumam pelan, saatnya menguji teknik baruku. Seketika, guntur dahsyat memenuhi tubuhnya, memusat di tinjunya. Kali ini, Xiao Yan tidak menggunakan api, hanya kekuatan guntur murni yang berdenyut-denyut. Dalam sekejap, kekuatan guntur agung mengalir deras dari tubuhnya, mengembun menjadi telapak naga. Raungan naga yang memekakkan telinga bergema, bersamaan dengan munculnya telapak naga guntur raksasa dari kehampaan. Tubuh naga itu menyapu, seolah baru keluar dari persembunyiannya. Naga petir sepanjang ratusan meter itu melesat, berhadapan langsung dengan cahaya hitam. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang segalanya. Bayangan suara itu hancur seketika. Xiao Yan melancarkan teknik barunya, 1000 ilusi naga guntur penghancur. Naga guntur yang baru saja menghancurkan cahaya hitam itu meraung marah dan menerjang ke arah pria itu. Sambaran petir yang mengejutkan membuat pria itu terkesiap. Teknikku dihancurkan. Baiklah, akan kuserang dengan lebih kuat lagi. Seketika, cahaya hitam yang jauh lebih kuat berbentuk serigala besar, dan bertabrakan dengan naga guntur. Boom! Saat benturan terjadi, kekuatan yang jauh lebih dahsyat melonjak dari naga guntur. Mata pria itu membelalak, dan ia hanya bisa terdiam. Energi penuh kekerasan menyebar ke segala arah, menghancurkan hutan di sekitarnya menjadi debu. Tubuhnya terlempar jauh. Pada saat yang sama, suara marah terdengar dari kejauhan. Suara itu berasal dari seorang pria yang sedang merapal segel di tangannya, berteriak kepada pria yang berhadapan dengan Xiao Yan, yang bernama Ma Chen. Apa yang kau lakukan? Ma Chen, kita sudah mencapai tahap akhir pembentukan segel ini. Apakah ada yang mengganggu kita? Yang lain bertanya. Kau butuh bantuan kami, Ma Chen. Sementara itu, di pusat ledakan, Ma Chen masih menatap dengan ngeri. Bayangan genderangnya sepertinya tidak akan bertahan lebih lama. Ada sosok yang mengganggu tiba-tiba muncul. Lebih baik kita menghabisi orang ini terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke dalam, baiklah, aku mengerti. Tiba-tiba, muncul sosok baru, Sashi, yang menggantikan Ma Chen untuk menghadapi Xiao Yan. Baiklah,
Bocah, seringainya, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Ma Chen memang sampah, tak becus menghadapi sampah sepertimu. Ma Chen mengerutkan kening, kesal, ia bergumam pelan, idiot ini banyak bicara, kalau kau ceroboh, kau juga akan menderita di tangan bocah itu. Xiao Yan tersenyum sinis, memprovokasi Sashi, ada pergantian pemain di tengah pertempuran, lucu sekali. Sashi, kau juga dogat bintang 7. Kalau kau bilang semua dogat bintang 7 di alam Shenluo itu sia-sia, bukankah kau sama saja menghina dirimu sendiri? Niat membunuh di mata Sashi melonjak. Beraninya seorang dogat bintang 5 dengan origin ki pinjaman bicara seperti itu? Dari mana datangnya keberanianmu? Sashi memerintahkan Ma Chen untuk mundur dan melanjutkan pembentukan segel. Sashi menatap tajam Xiao Yan. Origin ki-nya melonjak. Ia mengeluarkan tombak berat dan berubah menjadi bayangan, menerjang lurus ke arah Xiao Yan. Menghadapi kekuatan dogat bintang 7 tingkat menengah, Xiao Yan sadar, ini bukan lagi permainan anak-anak, inilah ujian yang ia dambakan, tantangan yang akan mengasah dirinya menjadi lebih tajam. Api tekad membara di matanya, memantulkan kobaran semangat yang takkan padam. Aura api dan guntur menyelimuti tubuhnya, merambat ke pedang berat misterius, mengubahnya menjadi pedang neraka yang siap menebas segala rintangan. Dua bilah raksasa beradu, menciptakan badai dahsyat yang mencabik-cabik pepohonan di sekitar. Bukan hanya adu pedang, mereka juga bertukar serangan fisik, pukulan dan tendangan yang menghancurkan tulang. Boom! Sashi merasakan setiap hantaman Xiao Yan, matanya memancarkan hawa dingin. Ia telah meremehkan bocah di hadapannya. Kekuatan yang terpancar dari tubuh Xiao Yan jauh melampaui dugaannya. Tanpa ampun, Sashi melancarkan jurus andalannya, tombok kematian Shenluo. Cahaya hitam pekat meledak dari tombaknya, beradu dengan kobaran api dari pedang Xiao Yan. Pertarungan sengit itu mengguncang kehampaan, menciptakan riak energi yang membelah langit. Hutan di sekitar mereka musnah, lenyap tak berbekas, hanya menyisakan tanah gersang yang menghitam. Setelah pertukaran serangan yang mendebarkan, kedua sosok itu terhuyung mundur. Sashi tak lagi setenang sebelumnya. Jubahnya compang camping, dihiasi bekas luka bakar hitam yang mengerikan. Xiao Yan pun tak jauh berbeda, napasnya terengah-engah, namun matanya tetap menyala dengan semangat juang. Tak ada pemenang mutlak, namun fakta bahwa Xiao Yan mampu menahan Sashi sudah merupakan keajaiban. Ma Chen mencibir sinis, kenapa kau terlihat begitu payah, Sashi? Bukankah kau sesumbar akan menghabisi bocah itu dengan mudah? Sashi menggeram marah, dia memang merepotkan, tapi bukan berarti aku tak bisa membunuhnya. Diam dan fokus pada segelmu, aku akan segera mencabut nyawanya. Xiao Yan menyipitkan mata, merasakan bahaya yang menguar dari tubuh Sashi. Ia tahu, hanya mengandalkan origin ki biasa takkan cukup, ia harus bertindak hati-hati, atau nyawanya akan menjadi taruhannya. Dengan raungan dahsyat, Xiao Yan kembali menyerbu, mengayunkan pedang berat misterius dengan seluruh kekuatannya. Sashi menyambutnya dengan geraman, mengangkat pedang beratnya untuk menangkis. Namun, kali ini, kekuatan api dan guntur Xiao Yan mengalir deras, menyelimuti tubuh Sashi dengan kobaran neraka. Kekuatan di pusat benturan meledak dahsyat, melontarkan tombak Sashi ke angkasa, meninggalkan pemiliknya tak berdaya di hadapan amukan Xiao Yan. Memanfaatkan celah itu dengan sempurna, Xiao Yan menghantamkan pedang berat misterius ke tubuh Sashi. Benturan dahsyat itu mengirim Sashi menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah besar di tempatnya berpijak. Boom! Debu mengepul, menyelimuti area itu dalam kegelapan. Namun, Sashi bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan. Dengan geraman marah, ia melesat bangkit, wajahnya dipenuhi amarah yang membara. Sialan, bocah ini benar-benar membuatku murka. Ia melemparkan tombak besarnya ke arah Xiao Yan dengan kekuatan penuh. Kedua senjata bertemu di udara, menciptakan momen stagnasi yang menegangkan. Sesaat kemudian, ledakan mengerikan kembali mengguncang segalanya. Boom! Namun, kali ini, pedang berat misterius Xiao Yan menunjukkan dominasinya. Tiba-tiba, terdengar bunyi klik yang mengerikan. Sosok Sashi terlempar keras, diselimuti lautan api yang membara. Ia terjerembab ke tanah, merintih kesakitan. Ma Chen merasakan firasat buruk yang menusuk jantungnya. Mungkinkah Sashi benar-benar akan dikalahkan oleh bocah itu? Nyala api perlahan mereda, menampakkan sosok Sashi yang memegangi dadanya dengan erat. Sebagian tubuhnya hangus terbakar, penampilannya menyedihkan. Wu Zhen ternganga tak percaya, bergumam, serangan Xiao Yan sangat kuat. Lei Ji hanya tersenyum tipis. Ia sudah tahu betul kekuatan Xiao Yan. Sudut bibirnya sedikit terangkat saat ia menatap sosok Xiao Yan yang gagah perkasa. Wu Zhen melirik Lei Ji dengan tatapan menggoda, lalu berbisik, seseorang tidak bisa menyembunyikan rasa cintanya. Tekanan mengerikan tiba-tiba menyelimuti Wu Zhen saat Lei Ji menoleh tajam ke arahnya. Kau mencari mati? Wu Zhen terdiam kikuk, segera membungkam mulutnya, ketakutan. Lei Ji menarik kembali tekanannya, namun kembali menatap Xiao Yan dengan mata dingin. Ia sudah berkali-kali menguji perasaannya, namun sepertinya pemuda itu hanya menganggapnya sebagai rekan seperjuangan. Beberapa hubungan memang hanya ditakdirkan menjadi angan-angan belaka. Apa yang terjadi antara aku dan Dewa Jahat akan terulang lagi? Pikirnya sedih. Ia hanya bisa mengesampingkan perasaannya, mengubur dalam-dalam harapan yang tak mungkin terwujud. Di pusat badai kehancuran, Sashi terbakar amarah. Harga dirinya tercabik-cabik. Ia telah meremehkan Xiao Yan,
Dan kini, mundur atau meminta bantuan Ma Chen setelah semua sesumbar yang ia lontarkan adalah hal yang tak mungkin. Aku benar-benar meremehkanmu, bocah, geram Sasi, giginya bergemeletuk. Kau memaksaku untuk menggunakan trik ini, kau akan mati. Dengan gerakan cepat, Sasi mengubah segel tangannya. Sebuah simbol kuno yang mengerikan muncul di telapak tangannya, ia menuangkan origin ki-nya ke dalamnya. Lalu, dengan tatapan penuh tekad, ia memuntahkan seteguk darah segar yang mendarat tepat di simbol itu. Seketika, simbol itu berpendar merah tua, sepekat darah yang baru saja mengalir. Sasi, kau gila, kau akan menggunakan teknik itu, kau akan mengundang semua orang di sekitar sini, teriak Ma Chen, suaranya dipenuhi kepanikan. Namun, Sasi mengabaikannya, di benaknya, hanya ada satu tujuan, menghabisi Xiaoyan hari ini, apapun risikonya. Cahaya hitam pekat menyebar dari simbol itu, membawa serta energi kekerasan yang membentur area sekitar, menciptakan riak distorsi di udara. Xiaoyan semakin serius, merasakan bahaya kuat yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tiba-tiba, dari lubang dimensi yang terbuka di atas mereka, muncul sesosok tangan monster merah raksasa yang sangat mengerikan, seolah berasal dari jurang terdalam neraka. Xiaoyan maju dengan ganas, tanpa ragu melepaskan teknik 7 langkah mengejutkan. Ia tidak berniat menggunakan klon iblis keabadian, ia ingin mendorong kemampuan maksimalnya hingga batas akhir. Merasakan energi hitam yang dilepaskan Sasi, ia tahu satu langkah saja tidak akan cukup. Dengan kecepatan kilat, Xiaoyan mengambil 2 langkah berturut-turut. 2 bayangan kaki raksasa yang terbuat dari energi murni melesat dari langit, menukik tajam ke arah Sasi. Sasi terkejut, matanya membelalak, kartu truf kuat macam apa lagi yang disembunyikan bocah ini. Kedua serangan itu bertemu di udara, menciptakan ledakan besar yang mengguncang bumi. Meskipun aku tak bisa memanggil Raja Neraka sepenuhnya, pukulan ini cukup untuk menghancurkanmu menjadi bubur, teriak Sasi, suaranya serak. Terdengar bunyi klik yang memilukan, bayangan langkah Xiaoyan hancur berkeping-keping. Xiaoyan terpengaruh serangan balik yang dahsyat, tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah, dan seteguk darah segar menyembur dari mulutnya. Senyum ganas mereka di wajah Sasi, ia tertawa liar, kau kuat, tapi sudah terlambat untuk meminta belas kasihan. Xiaoyan menstabilkan diri, memfokuskan matanya yang tajam. Pertempuran ini belum berakhir, ia menggertakkan gigi, mengabaikan rasa sakit, dan mengambil langkah ketiga dan keempat dari teknik 7 langkah mengejutkan. 2 bayangan kaki raksasa lainnya jatuh dari langit, menghantam serangan Sasi yang masih tersisa. Sasi mengerutkan kening, merasakan serangan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa pikir panjang, ia kembali mengepalkan tinjunya. 2 lengan hitam besar lainnya melesat keluar dari lubang dimensi, bergabung dengan tinju sebelumnya, membentuk kepalan raksasa yang siap menghancurkan segalanya. Ledakan memekakkan telinga kembali terjadi. Kedua bayangan kaki Xiaoyan bertahan dengan gigih, ruang di sekitar mereka terguncang hebat, getarannya mencapai ribuan kilometer, menggetarkan setiap sudut surga pembantaian. Tiba-tiba, mata Sasi menjadi gelap, lengan hitam raksasa di udara itu mulai mundur. Retakan-retakan kecil terlihat muncul di permukaannya. Bagaimana mungkin, aku bisa dikalahkan oleh sampah sepertimu? Sasi berteriak ke arah Ma Chen, suaranya dipenuhi keputusasaan, pinjamkan aku esensi darahmu, aku harus memanggil Raja Neraka Shen Luo sepenuhnya, kita akan bekerja sama memanggil Raja Neraka Shen Luo untuk menghabisinya. Mata Ma Chen gelap, dipenuhi keraguan, menggunakan teknik terlarang ini akan membawa konsekuensi yang tak terbayangkan. Apa yang masih kau pikirkan? Jika tidak, kita berdua akan dihabisi, teriak Sasi, suaranya bergetar. Ma Chen tersadar dari keraguannya, dengan ekspresi pasrah, ia segera melesatkan esensi darahnya ke simbol kuno itu. Ia mengubah segel tangannya. Lengan hitam yang tadinya mundur itu tiba-tiba bergetar hebat, mendapatkan kembali kekuatannya, dan menekan 2 langkah Xiaoyan dengan kekuatan yang berlipat ganda. Retakan menyebar dengan cepat, dan serangan Xiaoyan kembali hancur berkeping-keping. Badai energi menyapu liar, menghancurkan apapun yang tersisa. Xiaoyan terhuyung mundur, matanya tertuju pada lubang cacing yang kini semakin membesar. Sesosok raksasa keluar dari sana. Sosok gelap setinggi ratusan meter muncul di udara, memancarkan fluktuasi energi yang begitu kuat, seolah mampu menelan seluruh dunia. Lei Ji menyipitkan mata, menilai situasi dengan cepat. Mereka benar-benar mengeluarkan makhluk yang sangat kuat. Satu-satunya cara adalah membiarkan klon iblis keabadian bertindak. Perasaan krisis yang kuat menyebar di tubuh Xiaoyan. Wajahnya tampak muram, namun kemudian tekad membara muncul di matanya. Ini belum berakhir, aku masih bisa bertarung, teriaknya. Suaranya bergetar karena tekad. Sasi tertawa mengejek, kau akan merasakan kekuatan sejati Raja Neraka Shen Luo. Raja Neraka Shen Luo meraung dan melompat, melesatkan pukulan dahsyat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan telah memantapkan pilihannya, ia bergumam pada dirinya sendiri, meskipun ini akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhku, selama aku tidak mati, aku bisa menggunakan kekuatanku untuk menghadapi raksasa ini. Dengan tekad membara, Xiaoyan mengeluarkan langkah kelima dari teknik 7 langkah mengejutkan. Ia perlahan mengangkat kakinya, suara menderu yang memekakkan telinga menggema di sekitarnya. Xiaoyan menghabiskan seluruh origin ki di tubuhnya,
Tiba-tiba, sosok raksasa emas Kaisar Buddha setinggi langit tampak turun dari angkasa. Gelombang menakjubkan dari jejak bayangan menderu ke arah raksasa hitam itu. Fluktuasi energi yang kuat itu mengejutkan Sasi dan Ma Chen, bahkan Raja Neraka Shen Luo pun bergetar ketakutan. Bayangan besar itu turun dari langit dan berhadapan langsung dengan Raja Neraka Shen Luo. Ledakan yang lebih dahsyat dari sebelumnya kembali melonjak, mengguncang bumi. Seluruh ruang terdistorsi oleh kekuatan yang luar biasa. Raja Neraka Shen Luo bergetar hebat. Meskipun lengannya berusaha menahan serangan itu, ia mulai terdorong mundur, membuat Sasi dan Ma Chen terhuyung dan memuntahkan darah. Sasi menggertakkan gigi, wajahnya dipenuhi amarah dan frustrasi. "Keluarkan kekuatan penuhmu," teriaknya pada Raja Neraka Shen Luo. Raja Neraka Shen Luo meningkatkan kekuatannya, namun tidak peduli seberapa kuat energi tambahan itu, ia tak bisa menandingi kekuatan Xiao Yan yang dahsyat. Retakan muncul di lengan Raja Neraka Shen Luo, tanda-tanda kehancuran yang tak terhindarkan. Kedua lengannya patah total, tidak mampu menahan kekuatan serangan Xiao Yan. Sosok itu kehilangan semua kekuatannya dan terlempar mundur seperti boneka yang rusak. Langkah Xiao Yan terus melesat ke arah Sasi dan Ma Chen tanpa ampun. "Gunakan kekuatan terakhir kita untuk memblokir serangan itu," teriak Sasi tajam, suaranya dipenuhi kepanikan. Raja Neraka Shen Luo yang tak bertangan bangkit dengan susah payah, berusaha menghalangi serangan Xiao Yan dengan tubuhnya yang hancur. Langkah Xiao Yan menghantam tubuh Raja Neraka Shen Luo dengan kekuatan penuh. Ledakan memekakkan telinga menyebar ke segala arah, mengguncang dunia. Tubuh besar Raja Neraka Shen Luo meledak menjadi ribuan keping, menahan sebagian besar serangan langkah kelima Xiao Yan. Serangan langkah kelima Xiao Yan memudar, kehilangan sebagian besar kekuatannya. Xiao Yan memuntahkan darah, tubuhnya bergetar hebat. Ia terluka bukan karena serangannya hancur, tetapi karena ia telah menghabiskan terlalu banyak vitalitas dan kekuatan fisiknya. Sasi dan Ma Chen mengeluarkan banyak darah, wajah mereka pucat pasi. Kehancuran Raja Neraka Shen Luo menyebabkan serangan balik serius, melukai jiwa mereka. Xiao Yan telah melukai 2 dogat bintang 7 dengan parah, sebuah pencapaian yang luar biasa. Lei Ji memahami maksud Xiao Yan. Tanpa ragu, ia terbang dan melesat langsung menuju Sasi dan Ma Chen, siap memanfaatkan kesempatan ini. Sasi merasakan firasat buruk yang menusuk tulang. Ia sudah sangat lemah, terluka parah dalam pertarungan sebelumnya. Lei Ji, seorang dogat bintang 6 tahap akhir, akan sangat mudah menghabisi mereka dalam kondisi mereka saat ini. Dengan panik, Sasi memerintahkan kelompoknya untuk menghadapi Lei Ji, berharap mereka bisa menahan serangannya. Sasi dan Ma Chen saling pandang. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Mereka memutuskan untuk melarikan diri, satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Xiao Yan menyipitkan mata, melihat rencana mereka. "Lei Ji, tutup matamu," teriaknya, memberikan perintah yang jelas. Lei Ji menyadari maksud Xiao Yan. Wu Zhen, yang sudah tahu karakter Xiao Yan dan taktiknya, juga menutup matanya tanpa diperintah. Xiao Yan segera mengeluarkan kekuatan Yao Beng, serangan iblis, melesatkannya ke semua orang di sekitarnya. Dalam sekejap, Sasi dan Ma Chen kehilangan kendali atas tubuh mereka. Jiwa mereka terhuyung dalam kegelapan. Saat mereka tersadar, mereka menyadari bahwa diri mereka hanyalah sisa-sisa jiwa, terperangkap dalam kehampaan. Lei Ji telah membunuh tubuh fisik mereka saat mereka kehilangan kesadaran, tanpa ampun. Mereka memohon belas kasih pada Xiao Yan, suara mereka dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Mata Xiao Yan dingin dan tanpa emosi. Ia tak mau membuang waktu untuk omong kosong. Ia mengeluarkan labu dewa bermata 9 dan menyedot kedua jiwa itu ke dalamnya. Xiao Yan menatap labu dewa bermata 9 dengan tatapan tertarik. Tiba-tiba, labu itu bergetar hebat, memancarkan energi yang aneh. Setelah menyerap banyak jiwa yang kuat, gambar ketiga dari labu dewa mulai muncul, perlahan-lahan terungkap. Gambar itu menampilkan sesosok wanita menawan, tubuhnya ditutupi kain merah yang menggoda. Di bawah gambar itu, tertulis karakter besar yang menakutkan, "Rubah Iblis Berekor 9". Xiao Yan sangat penasaran dengan kekuatan rubah iblis berekor 9 yang sekarang bisa dia panggil di dalam labu ini. Ia ingin tahu seberapa kuat dan berguna makhluk ini dalam pertempuran. Xiao Yan bersemangat, ingin segera mengetahui kemampuan rubah iblis berekor 9. Ia menyimpan labu dewa bermata 9 dengan hati-hati, lalu menghela napas panjang. Ia kini memiliki satu lagi kartu truf tambahan, senjata rahasia yang bisa mengubah jalannya. Kemudian Xiao Yan pun setelah mengalahkan para bocah epik itu, dia pun memasuki menara dan dia pun sangat terkejut ketika melihat berdiri pohon raksasa menjulang ke langit dengan keagungan yang mempesona. Namun, Xiao Yan merasakan ada yang tidak beres di tempat ini. Firasat aneh mengusik hatinya. Seharusnya ada roh iblis kuat yang menjaga tempat ini, pikirnya. Alisnya berkerut dalam kebingungan. Tapi kenapa aku tidak merasakan fluktuasi energi apapun? Apa ini jebakan? Atau mungkin sesuatu yang lebih berbahaya? Lei Ji dan Wu Zhen, yang selalu waspada, tampak ragu untuk bergerak maju. Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka, seolah alam itu sendiri menahan napas. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Xiao Yan memutuskan untuk melangkah maju.
Tiba-tiba, wajahnya berubah tegang, firasat buruk menyerangnya dengan kekuatan penuh. Fluktuasi energi yang tadinya tidak ada, kini terpancar dengan intensitas yang menakutkan, memenuhi udara dengan aura yang mengancam. Kekuatan aneh muncul secara tiba-tiba, dahsyat dan mengerikan, udara bergetar, tanah bergemuruh, dan langit tampak berputar. Aura kebencian, gumamnya terkejut, matanya menyipit, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Dari mana asalnya kekuatan sebesar ini? Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Energi hitam pekat mulai memadat di bawah pohon raksasa, perlahan membentuk sosok manusia. Xiao Yan tersentak kaget. Sosok ini berbeda dari roh iblis atau monster manapun yang pernah ia temui. Tidak ada kehidupan yang terpancar dari tubuhnya. Namun Xiao Yan yakin, ini adalah roh iblis dengan tingkat kekuatan yang jauh melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Aku adalah malaikat penjaga surga pembunuhan ini. Suara sosok itu bergema di seluruh area, dingin dan tanpa emosi, menusuk tulang sumsum dengan setiap kata yang diucapkannya. Bunuh aku, dan semua kebaikan serta harta yang ada di belakangku akan menjadi milikmu. Terbunuh, dan kau akan menjadi bagian dari kekuatanku, abadi dalam kegelapan. Sosok itu melanjutkan dengan nada mengejek, kau adalah penantang ke-12. 11 lainnya telah tewas di tanganku, menjadi abu yang tak berarti. Mundurlah sekarang, sebelum kau bertindak lebih jauh, sebelum kau menyesali keberanianmu. Xiao Yan menyipitkan mata, menatap sosok itu dengan intensitas yang sama. Kekuatan yang terpancar dari malaikat penjaga itu sangat besar, hampir tak tertahankan. Kekuatan yang luar biasa, pikirnya, jika aku gegabah, aku bisa mati di sini. Tapi, aku tidak bisa mundur. Aku datang terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Pohon spiritual di belakangnya berbuah melimpah, buah-buahan yang berkilauan dengan energi spiritual yang murni, tanda bahwa tak seorang pun yang berhasil memetiknya. Ia merenung, menimbang risiko dan imbalan dalam benaknya. Buah-buahan itu, mereka bisa meningkatkan kekuatanku secara signifikan. Aku harus mendapatkannya, apapun yang terjadi. Dengan kekuatanmu yang terbatas, kau pasti akan kalah. Sosok itu kembali bersuara, nadanya merendahkan dan penuh keyakinan. Mundurlah, selamatkan dirimu dari kehancuran yang tak terhindarkan. Xiao Yan terkejut, menatap sosok itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia meremehkanku, pikirnya, amarahnya mulai mendidih. Dia pikir aku selemah itu, aku akan membuktikan bahwa dia salah. Setelah memasuki tingkat pertama surga pembunuhan, sosok inilah yang terkuat. Tapi ini adalah ujian, sebuah tantangan yang harus kuhadapi. Aku tidak bisa mundur, tidak peduli seberapa besar bahayanya. Terlebih lagi, pikirnya, matanya tertuju pada buah-buahan spiritual yang berkilauan. Khasiat buah spiritual ini terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Namun, di saat yang sama, ia merasakan beberapa kelompok lain juga sedang menuju ke arah sini, tertarik oleh aura spiritual yang kuat dan harta yang dijanjikan. Sial, pikirnya, aku tidak punya waktu untuk bermain-main, aku harus mengalahkan makhluk ini secepat mungkin. Waktu semakin menipis, dan Xiao Yan harus bertindak cepat. Xiao Yan, selesaikan ini secepat mungkin. Aku dan Wu Zhen akan menunda mereka, kata Lei Ji, menoleh ke arah Xiao Yan dengan ekspresi serius. Serahkan padaku, pikir Xiao Yan, aku tidak akan mengecewakan kalian. Tanpa menunggu jawaban, mereka berdua melesat menuju ke belakang, siap menghadapi para penyusup yang mendekat. Xiao Yan kembali menatap malaikat penjaga, tekad membara di matanya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Aku akan menghadapi tantangan ini dengan seluruh kekuatanku. Pikirnya, aku akan membuktikan bahwa aku layak mendapatkan buah-buahan itu. Aku akan menjadi lebih kuat. Ia akan menghadapi tantangan ini dengan seluruh kekuatannya, tidak peduli apapun yang terjadi. Sepertinya makhluk ini benar-benar sangat kuat, pikirnya, merasakan tekanan yang luar biasa. Aku harus berhati-hati. Satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Klon iblis keabadian melesat keluar dari cincin penyimpanannya. Tubuhnya yang kekar berotot memancarkan aura kegelapan yang menakutkan. Ia mengangkat tinjunya, yang diselimuti oleh guntur hitam yang berderak-derak, siap untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Xiao Yan tahu, dengan kekuatannya sendiri, ia tidak akan bisa menandingi malaikat penjaga, apalagi jika harus terjerat dalam pertarungan yang berkepanjangan. Klon iblis keabadian adalah satu-satunya harapanku, pikirnya, aku harus mempercayainya, ia harus bertarung cepat, dengan kekuatan penuh, dan ia menyerahkan semua ini kepada klon iblis keabadian, senjata terkuatnya. Mata malaikat penjaga semakin suram, seolah kegelapan itu sendiri merayapi jiwanya. Dengan gerakan secepat kilat, ia melesat maju, melancarkan tinjunya yang mematikan. Kekuatan yang terkandung dalam tinju itu sangat besar, mampu menghancurkan gunung dan membelah lautan. Klon iblis keabadian tidak gentar, ia berhadapan langsung dengan tinju malaikat penjaga, menyambutnya dengan tinjunya sendiri yang diselimuti guntur hitam. Boom, ledakan dahsyat terjadi saat kedua tinju itu bertabrakan, mengguncang seluruh area. Tanah retak, pohon-pohon tumbang, dan udara dipenuhi dengan debu dan energi yang kacau. Xiao Yan menyipitkan mata, tak menyangka malaikat penjaga ini mampu menerima pukulan dari klonnya. Dia lebih kuat dari yang kukira, pikirnya, aku harus waspada.
Meskipun tubuh klon iblis keabadian baru pulih 90%, dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa dan tambahan guntur surgawi penghancur kehampaan, ia setidaknya mampu berhadapan dengan makhluk keabadian, bahkan jika tidak menang, ia bisa bersaing. Klon iblis keabadian kembali melesatkan tinjunya, setiap serangan dipenuhi dengan guntur hitam yang mengamuk. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa gerakan mewah, namun mengandung kekuatan yang sangat besar, cukup untuk menghancurkan apapun yang disentuhnya. Malaikat penjaga yang kuat itu perlahan mulai kewalahan menghadapi serangan tanpa henti dari klon iblis keabadian. Sampai akhirnya, klon iblis keabadian terbang ke langit dengan kecepatan yang mencengangkan, mengumpulkan energi guntur hitam di tinjunya. Dengan raungan yang memekakkan telinga, ia menerjang malaikat penjaga dengan tinju guntur penghancur kehampaan yang mengerikan. Boom! Ledakan mengerikan terjadi kembali, menghancurkan area di sekitar pertarungan. Tanah menguap, pohon-pohon hancur menjadi debu, dan udara dipenuhi dengan energi yang mendesis. Setelah ledakan mereda, Xiaoyan menatap tempat malaikat penjaga itu berdiri. Aura gelap yang menakutkan itu telah menghilang menjadi ketiadaan. Tidak ada sosok siapapun di sana. Malaikat penjaga surga pembunuhan telah dikalahkan. Akhirnya, selesai, pikir Xiaoyan, napasnya terengah-engah. Tapi ini baru permulaan, aku harus terus menjadi lebih kuat. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga. Sosok tubuh melesat dan jatuh keras ke tanah. Gumpalan darah keluar dari sudut mulutnya. Beberapa detik kemudian, sesosok wanita terpental, tak lain adalah Lei Ji. Wu Zhen terhuyung mundur, mencoba menyeimbangkan diri. Xiaoyan mengerutkan kening. Amarah mulai membara di dadanya. Jumlah mereka terlalu banyak dan mereka sangat kuat. Kami tidak bisa melawan mereka, kata Lei Ji. Suaranya terengah-engah, segera menyadari bahwa malaikat penjaga sudah tidak ada. Di mana malaikat penjaga itu? Tanyanya terkejut. Matanya membulat karena tak percaya. Sudah kuhabisi, jawab Xiaoyan tenang, nadanya datar namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Lei Ji tertegun, mulutnya terbuka lebar. Mungkinkah ia diselesaikan secepat itu? Apakah klon iblis keabadian yang melakukannya? Xiaoyan hanya tersenyum tipis, misterius dan penuh arti. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan, pikirnya, yang penting sekarang adalah menghadapi mereka. Sekelompok sosok perlahan muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Jumlah mereka lebih banyak dari yang diperkirakan. Sebuah suara familiar terdengar di telinga Xiaoyan, membuatnya sedikit mengangkat alisnya karena terkejut. Pohon spiritual ini benar-benar sangat besar. Gumam suara itu, terdengar kagum dan penuh ketertarikan. Namun, tanpa terduga, ternyata di tempat ini muncul lagi orang yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Xiaoyan, yang tidak lain adalah Guo dari alam Dongseng. Sial, pikir Xiaoyan, kenapa orang ini harus muncul lagi? Apa dia tidak kapok? Guo sekilas melihat Xiaoyan yang tergantung di udara, terkejut bukan main. Itu dia, pemimpin, tunjuk Guo dengan jari gemetar, wajahnya dipenuhi kebencian dan dendam. Pemimpin kelompok mereka, Aosuki, menoleh ke arah Guo, lalu menatap Xiaoyan dengan tatapan menyelidik. Siapa itu? Kau mengenal? Guo seketika menjadi serius. Matanya terpaku pada Xiaoyan di langit. Ia menjelaskan kepada Aosuki dengan nada penuh peringatan. Orang inilah yang hampir membunuh kelompok kami sebelumnya. Dia sangat berbahaya. Jangan meremehkannya. Aosuki memandang Xiaoyan dengan rasa ingin tahu, seolah sedang mengamati seekor binatang buas yang langka. Jadi ini orangnya, seorang Doge bintang 5 yang kalian sebutkan, dan juga orang yang memiliki origin Doge bintang 7. Guo mengangguk dengan penuh keyakinan. Orang ini punya banyak trik. Dia punya cara mengendalikan tubuh dan jiwa orang lain. Kinsi dari dunia laut surgawi dihabisi olehnya dengan teknik ini. Aosuki menghela napas, memandang Xiaoyan dengan tatapan yang sulit diartikan. Memang benar seperti yang dikatakan Guo. Dari latar belakangnya, Xiaoyan hanyalah seorang Doge bintang 5. Tapi, pikirnya, matanya menyipit. Ada sesuatu yang aneh tentang orang ini. Kekuatannya tidak mungkin hanya sebatas itu. Tapi aku sangat penasaran dengan metode apa yang ia gunakan hingga bisa meningkatkan kekuatannya begitu signifikan. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Aosuki bertanya pada Guo, bukankah dia memiliki metode rahasia yang secara langsung meningkatkan fondasinya 20 juta? Aku ingin tahu apakah yang kau katakan itu benar atau tidak. Guo dengan serius menjawab, tentu saja itu benar. Aku tidak akan berani menipu saudara Aosuki. Kita harus lebih berhati-hati terhadap orang ini, atau kita akan menyesalinya. Salah satu Jenderal Zhu Xie akhirnya menyadari posisi Xiaoyan dan seketika tercengang. Mungkinkah itu Xiaoyan? Tanyanya tanpa sadar, suaranya bergetar karena panik. Xiaoyan melambaikan tangannya dengan senyuman tipis, seolah menyapa teman lama. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Aku telah menyelamatkan kalian 2 kali, tapi tidak akan ada yang ketiga kalinya. Aku tidak peduli siapa kalian, pikirnya, jika kalian menghalangi jalanku, aku tidak akan ragu untuk membunuh kalian semua. Melihat Xiaoyan yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, Aosuki menyipitkan matanya, merasa tertarik dengan keberanian orang ini. Sepertinya orang ini benar-benar percaya diri, pikirnya. Apakah dia benar-benar memiliki sesuatu untuk diandalkan, atau hanya menggertak? Xiaoyan kembali menatap Aosuki, masih tersenyum. Pantas saja kalian berani merajalela di tempat ini, ternyata banyak sekali orang kuat yang masuk bersamaan.
Jika begitu, seharusnya tidak sulit bagi kalian untuk bertahan di surga pembunuhan tingkat pertama ini. Aosuki kembali menyipitkan matanya, mendengar nada ledekan dalam ucapan Xiaoyan. Ia sedikit tertawa, lalu berkata pada Xiaoyan dengan nada mengancam, "Jika kita tidak memiliki dendam padamu, kami bisa melepaskanmu. Tapi karena kau berani berurusan dengan alam Dongseng, aku sebagai pemimpin alam Dongseng tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Jika aku tidak bertindak, aku khawatir aku tidak bisa meyakinkan anggotaku di masa depan. Karena kau berani memprovokasi alam Dongseng kami, hanya ada satu kata untukmu, kematian." Begitu selesai berbicara, aura kuat Aosuki tiba-tiba meledak, tubuhnya perlahan naik ke udara, dan 40 juta Origin Ki menyebar. Tekanan penindasan dogat bintang 7 tahap menengah menyabar yang kuat seketika melanda kelompok Xiaoyan. Guo menatap sekeliling dan mengerutkan kening. Ia merasakan keanehan. "Aku merasakan sesuatu yang tidak beres di tempat ini," gumamnya. "Apa yang aneh?" tanya Juje menoleh. Guo tertegun sejenak, lalu menyadari sesuatu. Ia menjelaskan, "Ada pohon spiritual yang sangat besar di tempat ini, dengan belasan buah spiritual. Tapi tidak ada orang yang datang ke tempat ini, dan itu menunjukkan pasti ada sesuatu yang kuat yang menjaganya. Pasti ada roh iblis yang kuat, tapi mengapa ia tidak muncul? Mungkinkah monster ini telah dihabisi oleh sosok Xiaoyan sebelumnya?" Juje sedikit mengerutkan kening. Kelompok Xiaoyan memang sudah masuk sejak lama, jadi tidak mengherankan jika roh spiritual ini telah dihabisi oleh mereka. Guo menggelengkan kepalanya. Itu tidak aneh jika roh yang dihabisi adalah roh iblis tingkat biasa. Tapi dengan pohon spiritual sebesar itu dan belasan buah spiritual, aku khawatir yang menjaga tempat ini bukanlah roh iblis biasa, melainkan malaikat penjaga. Juje seketika terkejut mendengar nama itu. Bagaimanapun, nama itu tidak asing bagi setiap orang yang telah memasuki surga pembunuhan. Juje kembali memandang Xiaoyan, bertanya, mungkinkah sosok itu benar-benar telah dihabisi oleh kelompok Xiaoyan? Keduanya benar-benar terkejut. Perbincangan ini tentu saja dapat didengar oleh Aosuki, namun ia di udara telah melesatkan kekuatannya untuk menekan Xiaoyan. Ia tampaknya tidak peduli dengan apa yang dibincangkan kedua anak buahnya. Aosuki masih memandang Xiaoyan, lalu mulai berbicara. "Aku dengar kau memiliki metode rahasia untuk meningkatkan Origin Ki-mu, bahkan hingga 20 juta Origin Ki. Aku ingin kau mengeluarkan metode itu dan membiarkan aku melihatnya. Ini pertama kalinya aku mendengar metode rahasia seperti itu sepanjang hidupku." Xiaoyan tersenyum, lalu menghela napas. "Aku tidak menyangka rahasia seperti itu akan diketahui oleh kalian. Jika begitu, sepertinya aku tidak bisa melarikan diri." Cahaya seketika melintas di tangan Xiaoyan, dan secarik batu giok muncul. Xiaoyan menatap Aosuki dan berkata, "Ini adalah metode rahasia untuk meningkatkan Origin Ki. Apakah kau menginginkannya?" "Metode rahasia ini akan dapat meningkatkan fondasi Origin Ki-mu sebanyak 20 juta. Dengan begitu, kekuatanmu akan meningkat dan menjadi lebih kuat. Kau juga mungkin akan bisa memasuki surga pembunuhan tingkat kedua." Melihat Xiaoyan berbicara dengan tulus, Aosuki sedikit tersenyum. Ia sangat tertarik dengan metode yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Dengan bersemangat, Aosuki bertanya, "Apakah kau ingin menggunakan metode rahasia ini untuk menyelamatkan hidupmu?" "Tentu saja," jawab Xiaoyan mengangguk. Aosuki kembali tersenyum. "Itu hanyalah metode rahasia. Menurutku itu tidak cukup. Bagaimana jika kau menambahkan wanita di sisimu, dan aku akan mengampuni nyawa kalian?" Melihat Aosuki yang kini memiliki tatapan penuh nafsu tertuju pada Leiji, Leiji seketika mengangkat kepalanya dan menatap Aosuki dengan penuh amarah. Xiaoyan hanya bisa tersenyum masam. Ketika menoleh ke arah Leiji, ia menghela napas, lalu kembali menoleh ke arah Aosuki. "Aku bisa berjanji padamu, tapi metode ini adalah metode rahasia. Kau harus mendekat. Aku akan memberitahumu dengan tenang mengenai kelanjutan metode ini." Aosuki terdiam mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan. Namun melihat Xiaoyan yang terlihat tulus, ia akhirnya memutuskan untuk sedikit mendekat. Namun, begitu ia hendak bergerak, Guo tiba-tiba kembali berbicara. "Orang ini tidak sederhana, dia pasti punya trik tersembunyi. Jangan khawatir. Meskipun orang ini memiliki metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya sebesar 20 juta, ia tidak akan bisa menjadi lawanku." Aosuki melambaikan tangannya, mengabaikan instruksi Guo. Guo hanya bisa mengerutkan kening, menatap Xiaoyan. Xiaoyan juga menatap Guo, dan senyum muncul di wajahnya. Senyum ini sudah tidak asing lagi bagi Guo. Senyum yang pernah muncul saat Guo berhadapan dengan Xiaoyan. Itu senyum kelicik. Xiaoyan, dengan senyum licik yang nyaris tak terlihat, mengamat Aosuki, yang matanya berbinar penuh ketamakan pada tablet giok di tangannya. "Orang tua ini benar-benar mudah diperdaya," pikir Xiaoyan dalam hati. "Kau sangat menginginkan tablet ini, ya?" tanyanya dengan nada merendah. "Sejujurnya, aku tidak keberatan memberikannya padamu." Guo, yang lebih jeli, merasakan ada yang tidak beres dan memperingatkan, "Aosuki, hati-hati, bocah ini pasti punya rencana." Namun, Aosuki, yang terbutakan oleh ambisi, mengabaikan peringatan itu. Apa yang bisa dilakukan seorang bocah ingusan sepertimu?" cibirnya. Tiba-tiba, ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Matanya memancarkan kilatan dingin yang menusuk. "Awalnya, aku memang berniat memberikan tablet ini," katanya, suaranya kini penuh penekanan. "Tapi, melihat betapa bernafsunya kau merebutnya,
dan terlebih lagi, kau berani menginginkan gadis di sisiku, Lei Ji. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, menatap Lei Ji dengan tatapan penuh arti yang membuat gadis itu terkesiap. Tahukah kau, wanita itu adalah cinta sejatiku di kehidupan masa lalu. Pengakuan mendadak ini membuat Aosuki tertegun sejenak, sebelum wajahnya memerah karena amarah yang membara. Bocah sialan, jadi, kau hanya mempermainkanku, raungnya, melepaskan aura origin ki yang dahsyat, siap menyerang, kau mencari mati. Aosuki melesat maju, cakarnya mengarah ke tenggorokan Xiao Yan, aura origin ki-nya menyelimuti arena, menciptakan tekanan yang mencekik, serangan cakarnya begitu cepat, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Di tengah kekacauan yang tiba-tiba ini, Lei Ji terdiam, wajahnya merona merah. Ia bergumam pelan, cinta sejati, di kehidupan masa lalu. Sementara itu, Wu Zhen, yang berdiri di dekatnya, mencoba menjelaskan, Nona Lei Ji, maksud Xiao Yan itu. Namun, belum selesai Wu Zhen berbicara, Lei Ji menamparnya dengan keras hingga terpental. Diam, serunya, wajahnya kini merah padam karena emosi yang campur aduk. Guo dan Ju Jie saling pandang dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka bertengkar? Tanya Guo. Ju Jie hanya bisa menggelengkan kepala. Aku tidak mengerti. Ini semakin menarik. Pertempuran pun kembali memanas. Aosuki menyerang Xiao Yan dengan brutal, cakarnya mengoyak udara dengan amarah yang membara. Namun, di tengah baku hantam yang sengit, sebuah ledakan mengerikan mengguncang seluruh area, memekakkan telinga dan mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Aosuki terlempar mundur dengan keras. Darah menyembur dari mulutnya seperti air mancur. Semua mata tertuju pada Xiao Yan, yang masih berdiri tegak tanpa goresan sedikitpun. Di depannya, tegak berdiri sosok yang sama sekali tidak mereka sadari keberadaannya, klon iblis keabadian. Sosok ini, tanpa fluktuasi origin ki, mustahil dideteksi, bagaikan hantu yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Aosuki terkejut dan marah, berteriak dengan suara serak, merasa diserang secara diam-diam. Kau berani menyerangku dari belakang. Xiao Yan hanya tersenyum sinis. Dia adalah bagian dari kelompokku. Jangan meremehkannya, kakek tua. Guo dan Ju Jie, yang terkejut melihat kekuatan tak terduga yang mampu melontarkan Aosuki sejauh itu, mulai mempertanyakan identitas klon iblis keabadian. Siapa yang telah datang itu? Gumam Guo, matanya membelalak tak percaya. Ju Jie hanya menggelengkan kepala, kekuatan yang dahsyat. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Aosuki, meskipun merasakan kekuatan fisik klon itu setara dengannya, menolak untuk mundur. Ia menggertakkan gigi, urat-urat di lehernya menegang. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan pedang biru miliknya, bilahnya memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Siapapun yang datang membantumu, aku tidak akan menyerah, bocah, teriaknya, melancarkan tebasan cahaya yang sangat besar ke arah Xiao Yan dan klon iblis keabadian. Melihat serangan dahsyat itu, Xiao Yan mundur dengan tenang, membiarkan klon iblis keabadian menghadapi serangan itu sendirian. Ia justru bergegas menuju pohon spiritual yang berdiri kokoh di kejauhan. Tujuannya jelas, memanen buah spiritual yang berharga selama pertarungan sengit berlangsung. Kalian berdua bersenang-senanglah, ejek Xiao Yan, seringnya licik menghiasi wajahnya. Aku akan mengambil hadiah. Pun dimulai, tebasan pedang cahaya Aosuki, yang tadinya tampak begitu dahsyat, hancur berkeping-keping dengan mudah oleh tinju sederhana klon iblis keabadian. Kekuatan tinju itu begitu besar, hingga menciptakan gelombang kejut yang membuat tanah bergetar. Klon terus melesat maju, memaksa Aosuki untuk bertukar pukulan. Ratusan pertukaran terjadi dalam sekejap mata. Aosuki mengerahkan semua keterampilan bertarungnya, setiap gerakan dan teknik yang ia kuasai selama bertahun-tahun. Namun, tak satu pun serangannya dapat melukai klon, bahkan sehelai rambut pun tidak. Setiap pukulan yang ia lancarkan seolah menghantam dinding baja yang tak tertembus. Aosuki menyadari dengan keterkejutan yang mendalam bahwa kekuatan lawannya setidaknya berada pada tingkat dogat bintang 8. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Merinding, ia segera memerintahkan kelompoknya untuk mundur. Sial, kekuatannya dogat bintang 8 lebih, kita semua harus mundur dengan cepat, teriaknya panik. Namun, Xiao Yan, dengan kilatan putih dingin di matanya, berkata dengan nada yang menusuk tulang, ingin pergi, kalian datang ke sini untuk merampok. Jika kalian ingin hidup, tinggalkan tablet spiritual. Suaranya bergema di seluruh area, membuat nyali para bandit itu menciut. Klon iblis keabadian melangkah maju, auranya mengintimidasi dan menakutkan. Dengan satu tinju kuat yang mematikan, ia menghantam dada Aosuki, menembus perisai cahaya origin ki yang melindunginya, dan menjatuhkannya ke tanah dengan keras, menciptakan lubang besar di tanah tempat ia jatuh. Aosuki mengerang kesakitan, darah segar mengalir dari mulutnya. Menyadari kekalahannya yang telak, Aosuki menangkupkan tangan, membungkuk dalam-dalam sebagai tanda permintaan maaf, dan menyerahkan semua kartu spiritual miliknya. Tolong, ampuni kami, pintanya dengan suara gemetar. Namun, Xiao Yan berkata dengan dingin bahwa itu tidak cukup. Aosuki yang gemetar ketakutan menyerahkan satu-satunya barang berharga lainnya yang ia miliki, giok segel pemakaman kuno. Giok ini adalah kunci untuk memasuki sisa-sisa peninggalan keabadian yang tersembunyi di pemakaman kuno di surga pembunuhan. Xiao Yan mengambil giok itu, memeriksanya dengan cermat. Setelah memastikan keasliannya,
Ia berkata, sebagai ganti nyawa kalian, aku akan membiarkan kalian pergi. Ia menunjuk ke arah pintu keluar dengan gerakan tangan yang kasar. Sekarang kalian semua, para bocah epik, pergi dari sini. Dan ingat, tambahnya dengan nada mengancam, jika giok ini palsu, belas kasihan tak akan ada lagi. Setelah mengambil semua harta dari para bocah epik yang malang itu, Xiaoyan merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Tumpukan kartu spiritual yang berkilauan dan aroma manis dari buah spiritual yang berharga memenuhi hatinya dengan kepuasan. Mungkin ini cukup untukku melaju ke tahap berikutnya, pikirnya, matanya berbinar penuh harapan. Malam itu, Xiaoyan dan kelompoknya memilih untuk beristirahat terlebih dahulu dan mempersiapkan diri untuk melakukan kultivasi. Mereka menyadari bahwa perjalanan di depan akan semakin sulit, dan musuh-musuh yang lebih kuat akan segera menghadang mereka. Jika mereka ingin terus bersaing dan mencapai puncak kekuatan, mereka harus terus meningkatkan diri tanpa henti. Di kedalaman alam yang melampaui batas-batas surgawi pembantaian, sebuah dimensi yang berdenyut dengan energi kuno dan misteri tak terjamah, dua siluet anggun tiba-tiba terwujud. Cahaya redup namun abadi menyelimuti mereka, menyingkap para seorang wanita dewasa dengan aura keibuan yang kuat, dan seorang gadis muda yang memancarkan semangat tak tergoyahkan. Mereka adalah Sun Er dan putrinya, Xiao Yueli. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka, namun bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang syarat dengan antisipasi. Mata Sun Er terpejam sesaat, merasakan getaran energi yang sangat familiar, sebuah ikatan jiwa yang tak terputuskan oleh ruang dan waktu. Senyum tipis terukir di bibirnya, senyum yang telah lama hilang, kini kembali mekar bersama harapan yang membuncah. Xiao Yueli, dengan insting yang lebih tajam dan hati yang lebih polos, sudah merasakan kehadirannya. Matanya berbinar, memancarkan kegembiraan murni yang tak terbendung. Ibu merasakan itu juga, kan? Suara Xiao Yueli bergetar, campuran antara kegembiraan dan kerinduan yang mendalam. Aura ayah, itu pasti ayah, aku merasakannya begitu jelas, seperti hembusan angin yang akrab di hatiku. Sun Er membuka matanya, menatap putrinya dengan tatapan penuh kasih sayang dan kelegaan yang tak terhingga. Ya, sayangku, aku merasakannya, ikatan darah ini, ikatan cinta ini, takkan pernah bisa terputus. Dia memang di sini, di alam yang asing ini, menunggu kita. Aku tahu ayah pasti selamat. Aku selalu percaya itu. Xiao Yueli melompat kecil, tak bisa menahan euforianya. Kita harus segera menemuinya. Ibu, aku sudah tidak sabar untuk memeluknya lagi. Sudah terlalu lama kita terpisah. Terlalu banyak malam yang kuhabiskan memimpikannya senyumnya. Sun Er menggenggam tangan Xiao Yueli, kehangatan menjalari telapak tangan mereka, seolah menyalurkan kekuatan. Aku tahu, nak, aku pun merasakannya. Setiap detik tampaknya terasa seperti ribuan tahun. Namun, kita harus tetap waspada. Jejak energinya semakin kuat ke arah sana. Xiao Yueli menunjuk ke kedalaman alam yang tampak tak berujung, di mana kabut energi berputar-putar. Dia pasti sudah menjelajah jauh. Ayo, ibu, kita tidak boleh membuang waktu lagi. Pasti ayah juga merindukan kita, sama seperti kita merindukannya. Sun Er menatap ke arah yang ditunjuk Xiao Yueli, tekad membara di matanya, mengalahkan segala keraguan. Kau benar, Yueli, kita telah menempuh perjalanan yang tak terbayangkan, melewati rintangan yang tak terhitung, hanya untuk sampai ke sini. Sekarang, tujuan kita sudah di depan mata. Kita akan menemukan ayahmu, kita akan bersatu kembali. Tidak ada kekuatan di alam semesta ini yang bisa menghentikan kita sekarang. Xiao Yueli tersenyum lebar, air mata kebahagiaan menggenang di pelupuk matanya. Pasti kita akan bisa bersama lagi, ibu, keluarga kita akan utuh kembali. Ya, sayangku, pasti. Senyum Sun Er mengembang, penuh keyakinan yang tak tergoyahkan. Ayo, kita masuk lebih dalam. Mari kita temukan jalan pulang kita, jalan menuju kebahagiaan yang telah lama kita nantikan. Dengan langkah mantap, ibu dan anak itu melangkah maju, menembus kabut energi, menuju ke arah di mana ikatan cinta dan keluarga memanggil mereka. Harapan adalah kompas mereka, dan kerinduan adalah bahan bakar yang mendorong setiap langkah.